Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis selanjutnya adalah al-hadis an Anas bin Malik. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Ta'ala selalu meridai Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Ta'ala merahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yanzuru, melihat, Allah Ta'ala memandang, wa ila wajhi syaikhi, kepada wajahnya orang yang lanjut usia atau orang tua, sobahan wa masaan, dilihat oleh Allah Ta'ala di waktu pagi dan di waktu sore. Wa yaqulu, dan berkata Allah Ta'ala, ya abdi, hai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh, qad kabura sinnuka, sungguh telah lanjut umurmu, telah tua, telah berumur. Waraqqa jilduka, sudah keriput kulitmu. Kulitmu sudah keriput, sudah tidak segar lagi. Wadaqqa azmuka, dan sudah rapuh tulang-tulangmu, tidak sekuat dulu waktu mudanya, tidak sehebat dulu waktu mudanya. Waqtaraba ajaluka, dan sudah dekat ajalmu. Ajalmu sudah dekat. Wahana qudumuka, wahana kudumuka, dan tiba saatnya engkau datang kepadaku. Wa kana wahana kudumuka ilayya, dan tiba saatnya engkau datang kepadaku. Fastahyi minni, maka malulah engkau kepadaku. Allah Ta'ala berkata, kata Rasulullah, Allah Ta'ala berkata, fastahyi minni, malulah engkau kepadaku. Jangan semakin tua semakin jadi. Suruh bertaubat oleh Allah Ta'ala. Disuruh tambah malu kepada Allah Ta'ala. Fa'ana astahyi, maka sesungguhnya saya, kata Allah Ta'ala, astahyi min syaibatika, malu terhadapmu karena kamu sudah tua. Jadi para hadirin, hadirat, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala malu sekali terhadap orang-orang yang sudah tua. Fa'ana, kata Allah Ta'ala, astahyi min syaibatika, malu terhadapmu untuk menyiksamu, an u'adzibaka, untuk menyiksamu finnar. Malu aku untuk menyiksamu
karena kamu ini sudah lanjut usia. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya mumpung masih muda, yang masih muda, marilah kita berbuat baik yang bermanfaat. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Para jamaah hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika sudah lanjut usia, Allah Ta'ala berkata, malulah kepadaku untuk berbuat dosa. Jadi dianjurkan untuk berbuat kebaikan kepada Allah Ta'ala. Wa hukiya anna Aliya radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan bahwasannya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Ta'ala meridai Sayyidina Ali, kana yadhhabu ilal jama'ati, Sayyidina Ali mau pergi sholat jamaah li sholatil fajri, yaitu sholat fajar atau sholat subuh. Ini ada cerita bahwasannya suatu waktu Sayyidina Ali mau pergi sholat jamaah, mau sholat jamaah subuh. Masri'an, dalam keadaan cepat, sari'an, cepat-cepat Sayyidina Ali berangkatnya, takut ketinggalan berimam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu itu falaqa syaikhan, falaqqiya syaikhan, maka Sayyidina Ali bertemu seorang orang tua fit tariq, di suatu jalan ketika mau Sayyidina Ali ketika mau berjamaah. Di jalan tersebut Sayyidina Ali bertemu dengan orang tua yang berjalan juga menuju arahnya, yamshi, yang berjalan juga qadamahu, di depan Sayyidina Ali. Kebetulan orang tua tadi itu berjalannya pas di depannya Sayyidina Ali, lebih dulu daripada Sayyidina Ali. Alas sakinati, jalannya itu pelan-pelan. Wal wiqari fi salakit tariqi, dan pelan banget, anteng banget di tengah-tengah perjalanan tersebut. Tidak cepat, jadi pelan sekali. Wa ma marra Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali tidak memerintahkan kepadanya untuk cepat, tidak. Sayyidina Ali tetap di belakangnya, tetap mengikutinya, takriman, karena memuliakan orang tua ini. Karena memuliakan orang tua ini, wa ta'ziman, dan mengagungkan li syaibatihi, karena ketuaannya. Karena Ali tahu bahwasannya dia sudah sepuh, sudah lanjut usia, sudah tua. Sayyidina Ali tidak mau untuk memerintahkannya untuk cepat atau menyalibnya. Menyalibnya saja Sayyidina Ali tidak berani. Karena untuk memuliakan dan mengagungkan orang tua tersebut. Hatta hana waqtut tulu'i syamsi, sehingga masuk, yaitu terbit matahari. Saking pelannya ngikuti orang tua,
dari belakang Sayyidina Ali, tidak memberikan untuk menyalibnya, tidak, tetap di belakang meskipun sholat subuh mau habis, tetap memuliakan orang tua. Falamma dana syaikhu ila babil masjidi, falamma dana syaikhu, ketika orang tua tadi itu sudah dekat, ila babil masjidi, terhadap pintu masjid, sudah ada di depan pintu masjid, sudah dekat mengarah ke pintu masjid, sudah hampir nyampe di masjid. Falam yadkhul al masjidah, ternyata orang tua ini tidak masuk ke dalam masjid. Tidak masuk ke dalam masjid. Orang tua ini tidak masuk ke dalam masjid malahan. Fa'alima Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana minan nasara. Dan Sayyidina Ali mengetahui bahwasannya orang tua tadi yang diikuti dari belakang itu bukan orang Islam, akan tetapi dia adalah orang Nasrani. Ali tidak marah ketika mengetahuinya bahwasannya dia bukan orang Islam, ternyata orang Nasrani. Dia memuliakan tuanya itu. Beda dengan kita, kalau ada orang kayak gitu dianggap kita itu orang dia mau masuk ke masjid, ternyata dia tidak sholat, pasti kita marah. Yang iman kita masih tipis. Tidak seperti halnya dengan Sayyidina Ali. Fadakhala alal masjidi, Ali masuk ke dalam masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Dan Sayyidina Ali menemukan Rasulullah dalam keadaan ruku'. Padahal sudah waktunya lama sekali. Mungkin lama daripada, karena tadi itu Sayyidina Ali mengikuti orang tua sangat lama sekali, dan matahari hampir terbit sebenarnya. Fatawwala ruku', maka Rasulullah SAW memanjangkan ruku'nya. Rasulullah ini memanjangkan ruku'nya. Miqdar ruku'ain, sekira 2 kali ruku'an. Hatta adrakahu Ali, sehingga Sayyidina Ali hatta adrakahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Sayyidina Ali bisa mengikuti bersama dengan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Falamma faragha min salatihi, ketika setelah selesai dari sholatnya, qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para manusia bertanya kepada Rasulullah. Anas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawwal tarruku, kenapa engkau ini memanjangkan ruku ini? Kenapa engkau panjangkan ya Rasulullah? Rukunya ini kok lama sekali, sampai saya capek. Kok rukunya lama, tidak seperti halnya biasanya. Fi hadis shalah, di sholat ini, di sholat subuh ini, kenapa engkau panjangkan ya Rasulullah? Biasanya tidak. Biasanya engkau tidak memanjangkan seperti halnya sekarang ini. Tidak terlalu panjang biasanya.
Kenapa sekarang ini dipanjangkan? Apa alasannya wahai Rasulullah? Kemudian ma kunta taf'al mithla hadza. Sebelumnya engkau ya Rasulullah belum pernah melakukan hal demikian. Engkau ya Rasulullah belum pernah melakukan hal yang dilakukan sekarang ini. Apa jawabannya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu, ketika saya mau ruku, ya, ketika saya mau ruku, wa qultu, dan saya mengucapkan subhana rabbiyal azim, saya mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah dan maha agung, kama kana wirdi, seperti halnya wiridanku atau bacaanku, wa aradtu an arfa'a ra'si, ketika itu saya mau mengangkat kepala untuk i'tidal. Ja'a Jibril alaihi salam, datang malaikat Jibril alaihi salam, wa wada'a janahahi, meletakkan sayapnya ke alayya dhahri, kepada punggungku, kata Rasulullah. Diletakkan sayapnya malaikat Jibril kepada punggungku, wa akhadhani, dan memegang sayap tadi itu, memegang aku tawilan, sangat lama. Falamma rafa'a janahaihi, ketika diangkat sayapnya oleh malaikat Jibril, ketika diangkat sayapnya oleh malaikat Jibril, rafa'tu ra'si, maka saya mengangkat kepalaku. Setelah oleh malaikat Jibril sayapnya diangkat, kepalaku juga diangkat. Faqalu, maka para sahabat bertanya, lima fa'ala hakadha, ya Rasulullah, kenapa Jibril itu berbuat demikian? Apa maksud Jibril itu kok berbuat demikian itu? Kok berbuat kayak gitu itu apa maksudnya? Apa, kenapa? Faqala ma sa'altu an dzalik. Nah, aku belum tanya sama Jibril, kata Rasulullah. Saya belum tanya ke Jibril, kenapa Jibril itu melakukan hal demikian. Fahadhara Jibrilu alaihi salam, maka hadir malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril hadir ketika ada pertanyaan dari para sahabat. Wa qala ya Muhammad, wa qala, dan berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali, kana yasta'jilu lil jama'ati, dia sudah bergegas untuk melaksanakan sholat jamaah bersama engkau, sudah bergegas untuk melakukan jamaah kepada engkau bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Cepat-cepat beliau itu pengen sampai di masjid sholat subuh berjamaah. Falaqqa syaikhan nasraniyan, ternyata di tengah jalan Sayyidina Ali bertemu dengan syekh atau orang tua Nasrani. Fit tariq, di tengah jalan tersebut Sayyidina Ali bertemu dengan orang tua Nasrani. Walam ya'lam, dan Sayyidina Ali tidak tahu di bahwasannya dia itu Nasrani. Walam ya'lam Ali annahu Nasrani. Ali tidak tahu bahwasannya orang tua tersebut beragama Nasrani.
Wa akramahu, dan Sayyidina Ali memuliakannya. Li ajli syaibatihi, karena memuliakan gara-gara ketuaannya atau kelanjut usianya. Karena dia tua, maka Sayyidina Ali menghormatinya, memuliakannya. Wa ma taqaddama anhu, tidak berani untuk mendahuluinya. Sayyidina Ali tidak berani untuk mendahuluinya karena Sayyidina Ali tahu memuliakan orang tua itu sangat berarti. Wa hafidha haqqahu, menjaga hak-haknya orang tua tersebut. Tidak disuruh untuk suruh cepat, tidak suruh aku mau dahuluinya, tidak. Sayyidina Ali tetap seperti halnya mengikuti di belakangnya orang tua tersebut. Fa'amaroni Allahu Ta'ala. Ketika itu kejadian, maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk akhdaka firruku, untuk memegangmu wahai Rasulullah pada waktu ruku. Jadi Allah Ta'ala menyuruh untuk memegangmu ketika waktu ruku, hatta yudrika Ali, sehingga Sayyidina Ali bisa nyusul bersama engkau wahai Rasulullah. Salatal fajri, bisa nyusul, bisa sholat jamaah, sholat subuh berjamaah dengan engkau. Wa hadza alaysa, dan ini semua ya'jabu wa'jabal ajabu, dan ini sangat amazing, sangat luar biasa kekuasaan Allah Ta'ala. Dan juga tidak cukup di situ saja wahai Rasulullah. Innallaha Ta'ala amarah Mikail, sesungguhnya Allah Ta'ala juga memerintahkan malaikat Mikail alaihissalam ayyakhudah, untuk memegang syamsah, untuk menutup atau menutupi matahari bijanahihi, dengan sayapnya. Dipegang matahari oleh malaikat Mikail, dengan sayapnya malaikat Mikail. Hatta la tatlu'u, sehingga hatta la tatlu'a syamsu, sehingga matahari tidak terbit. Tawilan, panjang, lama. Li ajli Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena menunggu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa kana wa qala hadhihi darajatu, dan berkata bahwasannya inilah derajat-derajat bihurmati syekh, derajat inilah yang Allah berikan gara-gara menghormati orang tua. Al-fani ma'annahu kana nasraniyan, yang takwa, orang menghormati orang-orang tua yang takwa. Padahal dalam cerita ini yang dimuliakan Sayyidina Ali orang Nasrani. Orang Nasrani saja perlakuan Allah Ta'ala memuliakan kedua orang tua, memuliakan orang tua yang lanjut usia. Itu perlakuan Allah Ta'ala, memberikan kemuliaan Allah Ta'ala itu sangat luar biasa. Apalagi yang beragama Islam. Para hadirin, hadirat, shaimin, shaimat, para jamaah sekalian yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita memuliakan kedua orang tua kita, orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Karena
ketika kita memuliakan, insya Allah Allah Ta'ala akan memuliakan kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiran dari kami, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.